Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Renata Cecilia Ginting dengan NIM 2330 2080 159 dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Pada presentasi kali ini akan membahas mengenai anatomi klinis sistem kardiovaskular. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai anatomi jantung terlebih dahulu. Jantung kita itu terletak di antara paru-paru di tengah dada, di belakang dan sedikit di sebelah kiri tulang dada sternum. Selapis berlaput ganda yang disebut perikardium ini mengelilingi jantung seperti kantung, dan lapis luar perikardium mengelilingi akar pembuluh darah utama jantung dan dilekatkan oleh ligamen ke tulang belakang dan diafragma dan bagian tubuh lainnya. Jantung kita ini memiliki 4 ruang. Yang di ruang atas itu disebut dengan atrium, di mana atrium ada atrium kiri dan atrium kanan. Lalu di ruang bawah disebut dengan ventricle, yang terdapat ventricle kiri dan ventricle kanan. Jantung sendiri juga memiliki katup. Katup jantung terdiri dari katup trikospit, yang dimana katup trikospit ini mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Lalu ada katup pulmonari, di mana katup pulmonari ini mengendalikan aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Lalu ada katup mitral yang memungkinkan darah kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Lalu selanjutnya ada katup aorta yang membuka jalan bagi darah kaya oksigen untuk mengalir dari ventrikel kiri ke aorta, arteri terbesar tubuh kita. Lalu jantung ini sendiri merupakan sebagai sistem konduksi, di mana impuls listrik dari otot jantung atau miokardium menyebabkan jantung berkontraksi, di mana sinyal listrik ini dimulai dari nodus sinoatrial atau SA nodes yang terletak di bagian atas atrium kanan, di mana nodus SA ini terkadang disebut sebagai alat pacu jantung alami. Impuls listrik dari alat pacu jantung alami ini berjalan melalui seret otot atrium dan ventrikel yang menyebabkan berkontraksi. Meskipun nodus SA ini mengirimkan impuls listrik pada kecepatan tertentu, detak jantung kita ini mungkin masih berubah tergantung pada tuntutan fisik, stres, dan faktor hormonal. Jantung juga merupakan sistem peredaran darah, di mana jantung dan sistem peredaran darah membentuk sistem kardiovaskular. Jantung bekerja sebagai pompa yang memompa darah ke organ jaringan dan sel-sel tubuh kita. Sedangkan darah mengalirkan oksigen dan nutrisi ke setiap sel dan membuang karbon dioksida serta produk limbah yang dihasilkan oleh sel tersebut, yang dimana darah dibawa dari jantung ke seluruh tubuh melalui jaringan arteri, arteriol, dan kapiler yang kompleks. Dan darah dikembalikan ke jantung melalui venula dan vena. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai gagal jantung, di mana gagal jantung adalah suatu sindrom kompleks yang terjadi pada gangguan jantung yang merusak kemampuan ventrikel mengisi dan memompa darah secara efektif, serta merupakan penyebab utama kematian atau sangat berperan pada kematian. Adapun etiologi dari gagal jantung yaitu gagal jantung ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Secara epidemiologi, cukup penting untuk mengetahui penyebab dari gagal jantung. Di negara berkembang, penyakit arteri koroner dan hipertensi merupakan penyebab terbanyak, sedangkan di negara berkembang yang menjadi penyebab terbanyak adalah penyakit jantung katup dan penyakit jantung akibat malnutrisi, di mana pada beberapa keadaan sangat sulit untuk menentukan penyebab dari gagal jantung, terutama pada keadaan yang terjadi bersamaan pada penderita. Penyebab gagal jantung yang pertama karena kerusakan miokardium, misalnya seperti kardiomiopi, infark miokard, miokarditis, dan beberapa obat kemoterapi. Lalu gangguan katup seperti stenosis aorta, regurgitasi mitral, dan regurgitasi trikuspid. Lalu ada aritmia yang dimana seperti bradiaritmia dan takiaritmia. Lalu ada cacat konduksi, yaitu blokade nodus AV dan blok cabang berkas kiri. Lalu
Ada ketersediaan substrat yang berkurang, misalnya asam lemak bebas ataupun glukosa, seperti iskemia. Lalu ada gangguan infiltrasi atau matriks, seperti amyloidosis, fibrosis kronis seperti sklerosis sistemik, dan hemokromatosis. Lalu ada gangguan yang meningkatkan kebutuhan karbon dioksida, di mana anemia, hipertiroidisme, dan penyakit Paget. Lalu gangguan yang meningkatkan resistensi terhadap keluaran afterload seperti stenosis aorta dan hipertensi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai patofisiologi gagal jantung, di mana gagal jantung ini terjadi diawali dengan adanya kerusakan pada jantung atau miokardium. Hal tersebut akan menyebabkan menurunnya curah jantung. Bila curah jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, maka jantung akan memberikan respon mekanisme kompensasi untuk mempertahankan fungsi jantung agar tetap dapat memompa darah secara adekuat. Bila mekanisme tersebut telah secara maksimal digunakan dan curah jantung normal tetap tidak terpenuhi, maka setelah akan itu timbul gejala gagal jantung, yang dimana terdapat tiga mekanisme primer yang dapat dilihat dari respon kompensatorik, yaitu meningkatnya aktivitas adrenergik simpatis, meningkatnya beban awal akibat aktivitas sistem renin angiotensin aldosteron, dan hipertrofi ventrikal. Menurunnya volume sekuncup pada gagal jantung akan membangkitkan respon simpatis kompensatorik, di mana hal ini akan merangsang pengeluaran katekolamin dari saraf-saraf adrenergik jantung dan medula adrenal. Denyut jantung dan kekuatan kontraksi akan meningkat untuk menambah curah jantung. Selain itu, juga terdapat vasokonstriksi arteri perifer untuk menstabilkan tekanan arteri dan redistribusi volume darah untuk mengutamakan perfusi ke organ vital seperti jantung dan otak. Aktivasi sistem renin-angiotensin aldosteron akan menyebabkan retensi natrium dan air oleh ginjal, meningkatkan volume ventrikel dan regangan serabut. Peningkatan beban awal ini akan menambah kontraktilitas miokardium sesuai dengan mekanisme Frank Starling. Respon kompensatorik yang terakhir pada gagal jantung adalah hipertrofi miokardium atau bertambahnya ketebalan otot jantung. Hipertrofi akan meningkatkan jumlah sarkomer dalam sel-sel miokardium. Sarkomer dapat bertambah secara paralel atau serial bergantung pada jenis beban hemodinamik yang mengakibatkan gagal jantung. Awalnya, respon kompensatorik sirkulasi ini memiliki efek yang menguntungkan. Namun pada akhirnya, mekanisme kompensatorik dapat menimbulkan gejala dan meningkatkan kerja jantung. Hasil akhir dari peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya adalah meningkatnya beban miokardium dan terus berlangsung pada gagal jantung yang dapat kita lihat patofisiologi mekanismenya seperti gambar yang sudah ditampilkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai petum ductus arteriosus. Apa sih itu petum ductus arteriosus? Petum ductus arteriosus adalah kelainan jantung yang dapat berkembang segera setelah lahir, di mana kelainan ini mempengaruhi aliran darah melalui paru-paru bayi. Dan petum ductus arteriosus ini ringan, mungkin tidak memerlukan perawatan, tetapi beberapa anak dengan kelainan ini mungkin memerlukan kateterisasi atau pembedahan. Petum ductus arteriosus ini terjadi ketika lubang antara aorta atau arteri yang membawa darah kaya oksigen ke tubuh dan arteri pulmonalis, yaitu arteri yang membawa darah ke oksigen ke paru-paru, tidak menutup sebagaimana mestinya. Bagaimana sih paten ductus arteriosus ini mempengaruhi aliran darah? Jadi, paten ductus arteriosus ini menyebabkan terlalu banyak darah mengalir ke paru-paru bayi. Saat bayi berkembang di dalam rahim, lubang antara aorta dan arteri pulmonalis memungkinkan darah melewati paru-paru bayi dan langsung menuju tubuh. Darah tidak perlu masuk ke paru-paru terlebih dahulu karena memasok darah beroksigen kepada bayi melalui plasenta. Ductus arteriosus akan menutup sendiri dalam beberapa hari setelah lahir. Jika lubang tersebut tidak menutup, hubungan antara arteri akan dianggap sebagai ductus arteriosus petum atau terbuka.
yang dimana hubungan kecil ini mungkin tidak menimbulkan masalah, tetapi hubungan yang lebih besar dapat menimbulkan beberapa gejala dan memerlukan penutupan. Beberapa penyebab dari petem ductus arteriosus yaitu yang pertama kondisi genetik tertentu, riwayat keluarga dengan kondisi jantung bawaan, gangguan janin dalam kandungan, infeksi pada ibu atau janinan selama kehamilan seperti rubella, dan faktor risiko lain yang berhubungan dengan kehamilan seperti merokok atau mengonsumsi obat-obatan tertentu. Adapun gejala dari petem ductus arteriosus ini yaitu jika lubang yang kecil, bayi mungkin tidak mengalami gejala, namun lubang yang lebih besar dapat menyebabkan gejala seperti pernapasan cepat atau sulit, infeksi saluran pernapasan yang sering terjadi, murmur jantung atau suara mendesing yang disebabkan oleh aliran darah abnormal melalui jantung, peningkatan berat badan yang buruk, serta kesulitan makan atau kelelahan saat menyusui. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tetralogi Fallot, di mana tetralogi Fallot adalah kondisi jantung langka yang sudah ada sejak lahir. Artinya, kondisi ini merupakan kelainan jantung bawaan. Bayi yang lahir dengan kondisi ini memiliki 4 masalah jantung yang berbeda yang akan kita bahas pada saat ini. Masalah jantung tetrafalot ini mempengaruhi struktur jantung seperti yang sudah disebutkan, yaitu memiliki 4 masalah jantung yang berbeda, di mana kondisi ini menyebabkan aliran darah yang berubah melalui jantung dan ke seluruh tubuh. Bayi dengan tetralogi Fallot seringkali memiliki warna kulit biru atau abu-abu karena kadar oksigennya yang rendah. Adapun gejala dari tetralogi Fallot ini bergantung pada seberapa banyak aliran darah yang terhambat saat meninggalkan jantung dan menuju ke paru-paru. Gejalanya dapat meliputi warna kulit biru atau abu-abu, sesak napas dan napas cepat terutama saat makan atau berolahraga, kesulitan menambah berat badan, mudah lelah saat bermain atau berolahraga, sifat lekas marah, menangis dalam jangka waktu lama, dan bahkan bisa pingsan. Penyebab dari tetralogi Fallot yang terjadi pada jantung bayi tumbuh selama kehamilan. Biasanya penyebabnya ini tidak diketahui secara pasti, tapi tetralogi Fallot ini mencakup 4 masalah dengan struktur jantung. Yang pertama, penyempitan katup antara jantung dan paru-paru disebut stenosis katup paru, di mana kondisi ini mengurangi aliran darah dari jantung ke paru-paru. Penyempitan mungkin hanya melibatkan katup atau bisa terjadi di lebih dari satu tempat di sepanjang jalur antara jantung dan paru-paru. Terkadang katup tidak terbentuk, sebaliknya selembar jaringan padat menghalangi aliran darah dari sisi kanan jantung, yang hal inilah disebut atresia paru. Yang kedua, lubang di antara bilik jantung bagian bawah disebut defek septum ventricle. Defek septum ventricle ini mengubah aliran darah melalui jantung dan paru-paru. Darah yang kekurangan oksigen di ventrikel kanan bawah bercampur dengan darah yang kaya akan oksigen di ventrikel kiri bawah, yang dimana jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan masalah ini dapat melemahkan jantung seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, pergeseran arteri utama tubuh. Arteri utama tubuh disebut dengan aorta seperti yang sudah dilihat pada anatomi jantung sebelumnya, yang dimana biasanya melekat pada ruang jantung kiri bawah, dan pada tetralogi Fallot, aorta sendiri berada di tempat yang salah, di mana aorta bergeser ke sebelah kanan dan terletak tepat di atas lubang di dinding jantung, yang dimana hal ini mengubah cara darah mengalir dari aorta ke paru-paru. Lalu yang keempat yaitu penebalan ruang jantung bawah yang disebut dengan hipertrofi ventrikel kanan, di mana ketika jantung harus bekerja terlalu keras, dinding ventrikel jantung kanan bawah menjadi tebal. Seiring berjalannya waktu, hal ini dapat menyebabkan jantung menjadi lemah dan akhirnya gagal berfungsi. Adapun faktor risiko dari penyebab tetralogi Fallot ini yaitu sejarah tentang keluarganya, baru mengidap virus selama kehamilan yang termasuk rubella yang juga dikenal sebagai campak Jerman, lalu meminum alkohol selama kehamilan, makan dengan buruk selama kehamilan, merokok selama kehamilan, usia ibu lebih dari 35 tahun dan sindrom Down dan sindrom di George pada bayi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ventricular dan atrial septal defect.
Atrial septal defect adalah lubang pada dinding antara dua ruang atas jantung, di mana eh, arterial septal defect ini merupakan kondisi bawaan yang berarti kondisi ini sudah ada sejak lahir. Lalu ventricular septal defect. Ventricular septal defect ini merupakan lubang pada dinding antara dua ruang bawah pada anak-anak yang dimana ventricular septal defect ini biasanya bersifat bawaan. Gejala dari arterial septal defect ataupun ventricular septal defect ini yaitu detak jantungnya yang tidak mohon maaf, gejala arterial septal defect dan ventricular septal defect ini pada bayi meliputi detak jantung tidak normal, pernafasan cepat, pertumbuhan yang buruk, dan kesulitan makan. Dan seperti anak-anak yang lebih dewasa atau lebih besar, gejalanya dapat meliputi kelelahan, jantung berdebar-debar, ketidakmampuan untuk berolahraga, sesak nafas, dan stroke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi klinis dari sistem kardiovaskular. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih.